Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta ternak ayam Bima dimanapun berada. Di video yang singkat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara dan ukuran membuat kandang ya sahabat ya. Kandang tidak selalu harus dengan bahan yang mahal sahabat ya, termasuk cara membuat pagar-pagarnya ini dari bahan-bahannya ini tidak selalu harus dengan bahan yang mahal sahabat ya. Banyak di luar sana, apalagi khususnya skala yang besar ya sahabat ya, para peternak-peternak ayam kampung dengan mengeluarkan bahan yang sangat mahal sekali. Di sini saya hanya sedikit berbagi saja sahabat ya. Saya masih pemula, mudah-mudahan ini bermanfaat tip dari saya untuk para sahabat dimanapun berada. Di sini saya hanya menggunakan bahan dari bambu ya sahabat ya, dengan harga sangat murah sekali, dan bambu-bambu bekas juga bisa sahabat pergunakan ya. Contohnya seperti ini, saya modal bambu hanya beberapa batang saja sahabat ya. Ini hanya sekedar contoh saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk para sahabat dimanapun berada. Ini saya pagar di antara sekeliling belakang pekarangan rumah sahabat ya, agar bertujuan ayam-ayam tidak bisa keluar, tetap dalam umbaran. Ini hanya sekedar contoh saja sahabat ya. Kita pagar dengan rapat, dengan rapi sahabat ya. Ini pagar ini ketinggian kurang lebih 2 meter 5 cm sahabat ya. 2 meter 5 cm, sahabat juga boleh lebih dari itu, boleh kurang dari itu sedikit. Maksud dan tujuannya agar ayam tidak bisa terbang, tidak bisa keluar sahabat ya. Dan bagaimana caranya berikutnya sahabat ya, sahabat membuat kandang yang cocok ya, yang ideal untuk ukuran ayam kampung ya sahabat ya. Ini kandang yang belum lama saya bikin sahabat ya. Sahabat bisa membuatnya di rumah sahabat dengan mencontoh seperti ini, tidak masalah, tidak juga tidak apa-apa sahabat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya hanya sekedar berbagi saja. Ini sengaja saya buat 3 susun atau 3 lantai sahabat ya, 3 ruangan. Ini ukurannya dari sini sahabat ya, dari palang luar sampai ke tiang utama itu 35 cm sahabat ya. Dan dari sini sampai ujung sini itu 1 meter 10 cm sahabat. Dan sampingnya juga sama seperti ukuran ini sahabat ya. Nah, ketinggiannya itu kita sesuaikan dengan ayam sahabat ya. Biasanya kan ayam kampung ada ayam yang sedang, yang kecil ketinggiannya, ada yang seperti kayak ayam Bangkok ya sahabat ya, kayak seperti ada ayam pelung, bentuk postur tubuhnya sahabat ya. Dan untuk kandang yang saya buat ini, saya sengaja saya tinggikan ya sahabat ya. Ini saya buat dengan ketinggian kurang lebih 70 cm sahabat ya. Maaf, maksud saya ini 60 cm sahabat. Ini 60 cm, dari sini ke sini 60 cm sahabat ya. Dan lantai yang keduanya juga sahabat ya, nih sama, dan berikutnya juga sama.
Dan lebar pintunya sahabat tidak harus lebar-lebar ya sahabat ya, kita sesuaikan dengan postur tubuh ayam. Yang penting dia bisa nyaman, bisa keluar masuk. Ini kurang lebih 25 cm sahabat ya, 25 cm. Dan ini kita kasih kawat ya sahabat ya. Dan sahabat juga apabila tidak ada kawat, tidak menggunakan kawat, sahabat bisa menggunakan bambu ya sahabat ya, seperti ini. Dan atasnya sahabat boleh menggunakan genteng atau seng atau bahan lainnya, namun saran dari saya kalau bisa jangan pakai seng ataupun asbes karena sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ayam sahabat ya. Alangkah baiknya sahabat menggunakan genteng seperti ini sahabat ya, karena di celah-celah ini nanti ada udara yang bisa masuk, jadi tidak terlalu panas ya sahabat ya. Untuk sirkulasi udaranya bisa masuk ke dalam kandang ini sahabat ya, dan ayam nanti bisa nyaman. Dan ini kebetulan sahabat ya, ayam lagi posisi mengeram, saya pindahkan ke sini. Ayam ini sudah merasa nyaman sahabat ya, karena saya selalu membersihkan kandang. Dan posisi kandang ini sahabat ya, usahakan kalau bisa terkena sinar matahari pas di waktu pagi, baik langsung maupun secara tidak langsung sahabat ya. Yang penting kandang-kandang ini bisa terkena sinar matahari sahabat. Ini kandang yang lama sahabat ya, yang sekarang ayamnya saya umbar. Dan kenapa kandang yang seperti ini sahabat ya, kecil, saya sesuaikan dengan ukuran ayamnya sahabat, karena ayam ini khusus untuk ayam anakan yang masih berusia di bawah 3 bulanan sahabat ya, seperti ini. Ini ukurannya beda dari yang kandang sebelahnya sahabat ya. Kalau ini sengaja saya nanti rencananya buat indukan sahabat ya, buat indukan. Dan kandang berikutnya saya insya Allah akan buat sahabat ya, khusus kandang pembesaran ya sahabat ya, supaya ayam lebih fokus lagi, supaya ayam lebih bisa nyaman lagi di kandangnya sahabat ya. Yang penting kita bisa merawatnya dengan maksimal, kita bersihkan bawahnya juga sahabat ya, dengan rapi, dengan bersih. Dan satu lagi sahabat ya, di bawah kandang ini, di kolong ini sahabat ya, agar tidak bau, sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mempergunakan dengan bakaran sekam atau abu sahabat ya, dan selalu saya bersihkan, selalu saya sapukan. Kelebihan dari pupuk kandang ayam ini sahabat ya, kita bisa memupuk tanaman-tanaman seperti cabai, tomat dan lainnya. Jadi ada manfaatnya juga sahabat ya, ketika sahabat membersihkan kandang di kolongnya seperti ini sahabat ya. Dan pupuknya juga kita bisa manfaatkan, dan agar supaya tidak berbau ya sahabat ya, biasanya kotoran-kotoran ayam ini numpuk di bawah ini sahabat ya. Dan kebetulan atasnya saya tutup dengan karpet ini, jadi saya hanya membersihkan bawahnya saja dengan
sedikit ya sahabat ya, tidak terlalu banyak, karena atasnya saya tutup dengan karpet sahabat ya. Jadi bawahnya hanya sedikit saja, dan saya tetap selalu rapikan agar suasana kandangnya tetap bersih ya sahabat ya, dan membuat ayam tetap nyaman dan betah di kandang sahabat ya, ketika dia berada di kandang. Dan sekali lagi saya hanya sekedar berbagi tips, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika ayam sahabat sudah mulai nyaman di tempat umbaran, umbar saja, bukakan saja pintunya seperti itu sahabat ya, nanti dia akan bisa masuk sendiri. Jadi sahabat tidak usah harus repot-repot memasukkan sendiri ke dalam kandangnya, karena ayam-ayam ini sudah mulai bisa beradaptasi, sudah tahu sendiri kandang mana yang harus dia tempati atau diami ya sahabat ya. Alhamdulillah saya sudah mulai berhasil. Kita umbar saja sahabat ya ayam-ayam ini, biar dia mencari makan sendiri dan bisa berkeliaran bebas di pekarangan ini. Baiklah sahabat, nanti di video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara perawatan kandang agar ayam lebih nyaman lagi dan bisa terhindar dari serangan hama atau tikus sahabat ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat kandang agar terhindar dari serangan hama atau tikus atau binatang-binatang lainnya sahabat ya. Ini atasnya kebetulan posisi saya kasih kawat ya sahabat ya, dan alhamdulillah aman dari serangan-serangan tikus, karena kandang yang sebelahnya beberapa waktu yang lalu saya sempat kecolongan juga sahabat ya, karena tidak dikasih kawat sahabat ya. Tikus bisa menyerang dari mana saja, itu di atas bekas tikus sahabat ya. Alhamdulillahnya saja dari sekian ekor cuman hanya 1 ekor ayam saja yang digigit tikus sahabat ya. Makanya nanti insya Allah di video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat kandang agar aman dari serangan tikus sahabat ya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya sahabat ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat dimanapun berada. Sukses selalu buat kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya masih pemula, mudah-mudahan kalian semua sukses selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.